kami hadirkan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi kondisi terkini di lapangan yang disampaikan tim liputan Metro TV. Monitor mudik Metro TV, nikmati semangat perjalananmu. Pemirsa, ribuan penumpang padati Terminal Purabaya. Lebih dari 47.000 penumpang memilih pulang lebih awal sebelum hari Lebaran tiba. Untuk mengantisipasi kepadatan, 300 armada bus disiapkan di momen puncak arus mudik Lebaran kali ini. Sementara itu, hampir 100.000 orang penumpang yang telah membeli tiket dari Merak ke Bakauheni pada prediksi puncak arus mudik hari ini. Ratusan kendaraan pribadi roda 4 mendominasi masuk ke area Pelabuhan Merak untuk diberangkatkan menuju Bakauheni. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan Belinda Firda dari Terminal Purabaya Surabaya dan Rona Marina dari Pelabuhan Merak Banten. Kita ke Belinda terlebih dahulu. Belinda, bagaimana kepadatan pemudik di Terminal Purabaya sejauh ini? Ya, Reza dan pemirsa, selamat malam. Untuk pantauan kami di lapangan, memang pemudik sudah mulai memadati Terminal Purabaya. Ini berdasarkan data yang kami terima, kepadatan ini mulai terjadi kemarin tanggal 5 April hingga hari ini, karena 2 hari ini menjadi perkiraan dari puncak arus mudik. Karena memang berdasarkan data yang kami terima, ada lebih dari 47.000 penumpang memilih mudik lebih awal, karena memang untuk menghindari kemacetan dan ingin segera bertemu dengan keluarga. Sementara itu, untuk mengurai kepadatan penumpang, ini dari pihak Terminal Purabaya Sidoarjo menambahkan lebih dari 300 armada, karena memang diperkirakan ini penambahan penumpang akan terus bertambah begitu setiap harinya. Dan juga informasi yang kami dapatkan untuk arus mudik Lebaran tahun 2024, ada beberapa kenaikan tarif bis, yakni untuk akap dengan tujuan Jabodetabek ini diperkirakan kenaikan sekitar 15% dan berlaku mulai 5 April. Jadi untuk tujuan Jabodetabek apabila di tarif normal dibanderol dengan harga Rp380.000, kini mulai 5 April kemarin sudah diberlakukan kenaikan harga yakni Rp450.000 per orang, dan ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan bergantung pada kondisi di perjalanan nanti. Sementara itu untuk bis AKDP ini dalam hari-hari ini masih dalam harga normal dan akan mengalami kenaikan harga nanti pada H-2 Lebaran, karena memang diperkirakan itu ada menjadi puncak kedua puncak arus mudik di Terminal Purabaya Sidoarjo. Kemudian diperkirakan memang kepadatan pemudik ini masih terus bertambah setiap harinya, sehingga untuk beberapa tujuan favorit ini berdasarkan data yang kami terima, dilihat dari shelter keberangkatan, ada tujuan favorit yakni ke arah Blitar, Kediri, Tulungagung untuk AKDP, sementara untuk akap ini ke arah Solo, Jogja, Jabodetabek, dan Semarang. Himbauan yang disampaikan oleh pihak Terminal Purabaya, karena memang kepadatan penumpang terus bertambah, ribuan penumpang hilir mudik begitu. Jadi untuk para pemudik yang akan tiba atau menggunakan kendaraan dari bis Terminal Purabaya, harap berhati-hati dengan barang bawaan Anda, karena dengan jumlah pemudik yang semakin banyak ini, angka rawan kriminal semakin tinggi. Kemudian juga untuk pemudik yang akan berangkat dihimbau untuk tidak kebingungan, karena ini akan menjadi sasaran calo, sehingga harap berhati-hati untuk para pemudik yang hendak melakukan perjalanan dengan perjalanan dari Terminal Purabaya. Sementara itu juga dihimbau untuk para pemudik menjaga kesehatan, karena baru saja ini tadi kami menerima data ada pemudik yang pingsan, sehingga harus ditangani terlebih dahulu di pos kesehatan yang berada di Terminal Purabaya. Demikian laporan dari Purabaya Sidoarjo untuk pemudik, nikmati semangat perjalananmu. Kembali ke studio, Reza. Baik, terima kasih Belinda. Kita langsung beralih ke Pelabuhan Merak. Rona, ada berapa jumlah penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni per hari ini? 82 ribuan lebih. Yang artinya ini naik sebanyak 15% di tahun ini, sedangkan untuk kendaraan roda 2 ini naik sebanyak 4%, sedangkan untuk kendaraan roda 4 ini naik sebanyak 24%. Dan untuk secara keseluruhan ini naik sebanyak 12% begitu untuk kendaraan yang melintas dari Merak menuju ke Bakauheni, Lampung. Dan terkait dengan berdasarkan data yang telah kami himpun juga selama 24 jam terakhir ini,
sudah ada sebanyak 48 unit Sudah kapal. ada sebanyak 48 unit kapal yang dioperasikan menuju ke Bakauheni Lampung. Di mana dari PT ASDP pada siang hari tadi ini mengkonfirmasi bahwa ada 66 kapal yang sudah layak lolos uji kelayakan atau ramcek, di mana 66 kapal ini juga akan beroperasi untuk di Pelabuhan Merak dan juga Pelabuhan Ciwandan. Kemudian terkait dengan suasana dari kondisi di sekitar Pelabuhan Merak ini, Resa, sejak siang hari tadi kami memantau langsung, kami menyusuri beberapa wilayah di sekitar Pelabuhan Merak termasuk dari gerbang tol Merak kilometer 98, di mana kami melihat adanya kemacetan hingga 7 km, yakni sepanjang 5 hingga kilometer. Jadi dari kami tadi mengamati dari kilometer 98 hingga ke kilometer 93 ini ternyata masih tampak adanya kepadatan antrean untuk menuju ke Pelabuhan Merak. Kemudian kami juga melihat tadinya ada penyekatan, yakni penyekatan oleh pihak kepolisian, yakni ketika kami tadi melihat langsung di lapangan itu jaraknya sekitar 1 km dari Pelabuhan Merak, di mana ada sekitar 2 hingga 3 petugas kepolisian yang memberhentikan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, kemudian ada bus dan juga ada kendaraan angkutan barang yang sudah dibatasi, dan memang hal ini sudah dilakukan oleh pihak Korlantas Polri untuk meminimalisir kendaraan-kendaraan yang akan terjadi penumpukan di dalam Pelabuhan Merak begitu. Dan terkait dengan tiket, ini tadi kami mendapatkan konfirmasi juga dari pihak PT ASDP pada sore hari tadi bahwa tiket untuk Pelabuhan Merak yang reguler dan juga ekspresnya ini sudah habis terjual hingga tanggal 8 April mendatang, dan untuk Pelabuhan Ciwandan ini masih tersedia sebanyak 30%, sehingga memang dihimbau agar masyarakat bisa untuk membeli tiket dari jauh-jauh hari. Kemudian memang dari Polda Banten ini juga sudah menghimbau kepada masyarakat agar tidak membawa barang-barang yang berlebihan, termasuk masyarakat yang mengemudikan kendaraan roda 2, apalagi untuk mereka yang akan menaiki kapal menuju ke Bakauheni Lampung. Dan kemudian memang sudah sejak dari tanggal 5 April kemarin ini PT ASDP yang bekerja sama dengan Korlantas Polri ini juga sudah membuat delaying system atau sistem penundaan di zona-zona area penyangga atau buffet zone di rest area. Dan memang ini tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang belum akan segera berangkat ke Bakauheni agar bisa beristirahat terlebih dahulu. Dan memang rest area yang disediakan ini meliputi rest area kilometer 43, kemudian rest area kilometer 68, kemudian Cikupa Atas dan juga Lahan Munik. Dan memang hal ini dilakukan oleh PT ASDP karena melihat adanya proyeksi penambahan penumpang sebanyak 15% dan juga proyeksi penambahan kendaraan sebanyak 14%. Dan terkait dengan hal tersebut juga dari tim gabungan Korlantas Polri, kemudian Kementerian PUPR dan juga Kemenhub ini membentuk atau menerbitkan SKB atau surat keputusan bersama terkait dengan pembatasan angkutan operasional barang, di mana memang pembatasan angkutan barang ini diperuntukkan bagi kendaraan bersumbu 3, kemudian kendaraan yang tempelan atau seperti kereta, dan juga kendaraan yang membawa bahan galian, bahan bangunan, dan lain sebagainya. Dan selain itu juga ada pun ruas tol Jakarta Merak pun juga sudah dibatasi per 5 April 2024 kemarin. Dan bagi masyarakat yang akan bepergian atau pergi menggunakan kapal melalui Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung, diharapkan dapat hati-hati di jalan, kemudian menjaga keamanan kendaraan dan nikmati semangat perjalananmu. Demikian, Resa. Baik, terima kasih Rona Marina, dan sebelumnya Belinda Firda melaporkan. Terima kasih atas laporannya teman-teman, dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.